Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana jemaat di Makedonia yang telah menjadi teladan dalam pelayanan yang dilandasi oleh kasih. Mereka mungkin bukan orang yang kaya secara materi, tetapi kemurahan hati mereka mengilhami kita untuk melayani dengan kasih. Sahabatku, bayangkanlah seorang ibu miskin di Makedonia yang memiliki 2 anak. Meskipun memiliki sedikit harta benda, dia selalu menyisihkan sedikit dari apa yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Suatu hari, salah satu anaknya bertanya, "Mama, mengapa kita memberi kepada orang lain padahal kita sendiri sangat kekurangan?" Sang ibu tersenyum lembut dan berkata, "Nak, kita memberi karena kita tahu betapa pentingnya kasih dalam hidup. Kita melayani dengan kasih karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita." Pada waktu yang sama, di jemaat Korintus, Paulus menyebutkan tentang jemaat di Makedonia ini. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka bersukacita untuk memberi kepada yang membutuhkan. Paulus menggambarkan bagaimana, meski mereka dalam keterbatasan yang sangat mendalam, sukacita mereka yang sangat berlimpah dan keadaan mereka yang sangat miskin, melimpahkan dalam kekayaan kemurahan hati mereka. Artinya mereka telah memahami esensi melayani dengan kasih, memberikan dengan tulus tanpa menghitung-hitung. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pelayanan yang tulus dan kasih yang mendalam tidak tergantung pada kekayaan materi. Kita semua memiliki potensi untuk melayani dengan kasih, mengikuti contoh jemaat di Makedonia. Kasih yang tulus tidak hanya berbicara tentang memberi secara materi, tetapi juga memberikan perhatian, waktu, dan dukungan kepada sesama. Ketika kita melayani dengan kasih, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan melalui pelayanan kita, orang lain dapat melihat kasih Tuhan yang tak terbatas. Mengenang pesan dari 2 Korintus 8 ayat 1-7 dan teladan jemaat di Makedonia, marilah kita menginspirasi diri kita sendiri untuk melayani dengan kasih yang tulus tanpa memandang status atau harta. Kita dapat memberi dan melayani dengan hati yang tulus, mengikuti contoh Yesus yang memberikan segalanya untuk kita. Berikut adalah 5 relevansi dari tema melayani dengan kasih berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1-7 bagi kehidupan kita, yaitu: pertama, pentingnya ketulusan dalam pelayanan. Kisah jemaat di Makedonia mengajarkan kita bahwa pelayanan yang tulus tidak tergantung pada harta atau status sosial. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki, kita dapat memberikan dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan orang lain. Kedua, menumbuhkan hati yang terbuka dan sensitif. Kasih yang mendalam mendorong kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan penderitaan orang di sekitar kita. Dengan berfokus pada pelayanan yang didasari oleh kasih, kita dapat mengembangkan hati yang terbuka dan siap membantu tanpa pamrih. Ketiga, menyadari keberkahan dalam memberi. Kehidupan jemaat di Makedonia mengajarkan bahwa keberkahan sejati terletak dalam memberi tanpa pamrih. Ketika kita memberikan dengan kasih, kita bukan hanya memberi materi, tetapi juga merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang dalam karena memberi kehidupan kita makna yang lebih dalam. Keempat, memahami pentingnya sukacita dalam pelayanan. Meskipun dalam keterbatasan, jemaat di Makedonia hidup dengan sukacita yang berlimpah. Ini mengajarkan kita bahwa pelayanan yang tulus membawa sukacita yang tidak tergantikan, merasuki kehidupan kita dengan kegembiraan dan memperkaya pengalaman kita dalam melayani orang lain. Kelima, membentuk karakter yang menggambarkan kasih Tuhan. Pelayanan dengan kasih bukan hanya mengubah kehidupan orang lain, tetapi juga membentuk karakter kita sendiri. Ketika kita melayani dengan kasih, kita menjadi perpanjangan dari kasih Tuhan di dunia ini, mencerminkan karakternya dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Dalam kesimpulannya, tema melayani dengan kasih yang diilhami oleh 2 Korintus 8 ayat 1-7 mengajarkan kita bahwa pelayanan yang tulus dan kasih yang mendalam dapat membawa dampak besar bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi alat untuk menyebarkan kasih Tuhan dan memberikan makna yang lebih dalam pelayanan kita. Berikut adalah 3 makna yang dapat diambil dari renungan mengenai tema melayani dengan kasih berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1-7 beserta kesimpulan penutup. Pertama,
Kasih mengatasi keterbatasan materi. Kisah jemaat di Makedonia mengingatkan kita bahwa kasih memiliki kekuatan untuk melampaui keterbatasan materi. Bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa tulus kita memberikan dan melayani dengan kasih. Kedua, sukacita dalam pelayanan. Ketika kita melayani dengan kasih, kita mengalami sukacita yang mendalam. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, jemaat di Makedonia menunjukkan bahwa pelayanan yang didasari oleh kasih membawa kebahagiaan dan kepuasan batin yang tak ternilai. Ketiga, pengaruh teladan dalam pelayanan. Teladan dari jemaat di Makedonia memiliki kekuatan untuk mengilhami dan memotivasi kita dalam pelayanan. Ketika kita melihat orang-orang yang melayani dengan tulus dan penuh kasih, itu dapat merangsang semangat kita untuk mengikuti jejak mereka. Renungan tentang tema melayani dengan kasih diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-7, mengajarkan kita bahwa pelayanan yang tulus dan kasih yang mendalam memiliki nilai yang besar dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kita untuk melihat melampaui materi, mengalami sukacita dalam memberi, dan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini dalam hidup kita, kita dapat mengembangkan karakter yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan menjadi alat bagi kasih Tuhan untuk memperkaya dunia ini. Amin.